Shalom. Di sebagian besar jemaat dan keluarga-keluarga yang masih ada di luar kota, liburan dan lain-lain, saudara, memang Sumatera Utara khususnya punya budaya yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, kesan keluarga itu selain Natal akan lebih kental pada waktu ada di momen tahun baru. Ya, kebanyakan orang di Medan, Sumatera Utara itu biasanya kalau sudah momen tahun baru itu lebih memilih untuk sedikit berlama-lama bersama dengan keluarga daripada di momen-momen libur yang lainnya. Namun tidak mengapa, saudara, seperti saya katakan di ibadah pembukaan tahun di tanggal 1 3 hari yang lalu, saudara, saya mengatakan bahwa bulan ini temanya adalah hidup oleh kemurahan Tuhan. Nah, saya percaya hari ini kita adalah orang-orang yang hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Kita sudah belajar, kita sudah mendengar tuntunan firman Tuhan di tanggal 1 kemarin. Nah, saya percaya saudara semua, saudara yang sudah mendengar tuntunan itu, saudara bisa melanjutkan dengan pelajaran hari ini firman Tuhan di minggu yang pertama. Saya katakan kemarin, usahakan supaya kita tidak meleset di tahun 2026 ini. Ada 52 minggu di tahun 2026, maka saudara pastikan dirimu dan diriku, kita semua saudara tetap ada, hadir, yang merayakan ya kemurahan Allah di setiap minggunya, di sabatnya Tuhan. Haleluya, dan beribadah bersama-sama. Saudara dikasih Tuhan, nah hidup oleh kemurahan Tuhan, mari kita langsung baca firman Tuhan di kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara, saya sampaikan di tanggal 1 kemarin ada dua kata asli dari sana aja, ortodoksi dan ortopraksi. Ortodoksi yaitu kekonsistenan Alkitab yang mengajarkan tentang bahwa ajaran yang benar, dan ortopraksi adalah kehidupan yang benar, sehingga konsistensi Alkitab mengajarkan ajaran yang benar tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar. Ya, sesuatu tidak mungkin disebut ortopraksi jikalau konsep atau motivasi di baliknya tidak selaras dengan ortodoksi. Ya, sesuatu tidak bisa dikatakan dia kehidupan yang benar kalau atau tanpa pengajaran yang benar. Saudara, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, di situ ada kemerdekaan. Itu sebabnya saudara, hari ini kita terus tetap akan belajar tentang kemurahan hati Allah yang membawa kita sampai kepada titik hidup kita hari ini di minggu pertama di 2026. Itu bukan karena kehendak hati kita atau bukan karena usaha kita. Itu semua karena kemurahan hati Allah. Saudara, itu sebabnya Paulus menasihati kita berdasarkan kemurahan-kemurahan Tuhan yang kita belajar di tanggal 1 kemarin. Kita mempersembahkan tubuh kita di sepanjang tahun ini. Mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang menghasilkan perkenanan di hadapan Tuhan. Hidup yang dihasilkan oleh kemurahan Tuhan, yaitu hidup yang dihidupkan oleh kuasa salib Kristus. Artinya apa? Hidup yang berkualitas, kualitas rohani yang sungguh di hadapan Tuhan. Bukan orang-orang yang malnutrisi dalam kerohaniannya, dalam jiwanya. Itu jiwa, maksud saya jiwa yang tidak malnutrisi. Karena kualitas hidup ini ya yang akan terlihat dari setiap orang yang dihidupkan oleh kuasa salib Kristus. Nah, kualitas hidup inilah yang kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus, dan hal ini akan menghasilkan perkenanan Tuhan. Ini yang kita belajar kemarin, saudara. Itu sebabnya saudara, orang-orang yang mempersembahkan hidup yang penuh dengan kualitas hidup yang dihidupkan oleh kuasa salib Kristus, yang pertama kelihatan dari cirinya bahwa mereka adalah orang-orang yang paling lemah lembut dan paling sabar.
Ini tidak mudah secara khusus untuk saya sendiri, saudara. Karena saya orangnya quick learner, kadang-kadang saya itu tidak bisa sabar dengan sebuah yang namanya sesuatu yang lambat. Namun pada waktu kita diminta Alkitab, firman Tuhan yang menuntun kita tahun ini bahwa kita itu harus menjadi orang yang paling lemah lembut dan orang yang sabar. 2 Timotius pasal 2 ayat 24 sampai 26, saudara. Saya bacakan untuk kita semua. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Kita percaya semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Ya, ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudara dikasihi Tuhan, Allah menganugerahkan pertobatan yang memerintahkan kepada semua hamba-hamba Tuhan, ya, semua orang percaya untuk kita ramah, sabar, dan lemah lembut. Begitu juga dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu sebabnya kesabaran dan kelemah lembutan Allah yang menghasilkan kemurahan Allah. Terbayangkan kalau kita hidup di perjanjian lama, saudara, kita hidup berdasarkan hukum. Allah bermurah hati, bahkan di perjanjian lama Dia melakukan banyak hal supaya manusia itu, ya, umat pilihan itu tetap berada pada tuntunan Tuhan, pada janji-janji firman ya Tuhan. Ya, sama seperti pada waktu bangsa Israel dijanjikan tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, saudara, dengan kesabaran Allah. Namun kesabaran yang menghasilkan kemurahan hari ini adalah kesabaran Allah yang menantikan kita terus untuk kita datang, bertobat, dan mengubah cara berpikir kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saudara dikasihi Tuhan, yang kedua, ya, hidup yang berkualitas yang dihasilkan oleh kuasa salib Kristus. Harusnya kita itu adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati total, tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Saya sering kali katakan bahwa guru kita, guru agung kita, Yesus Kristus mengajarkan tentang kerendahan hati. Nah, kalau kita itu tidak bisa rendah hati, maka kita salah guru. Banyak orang lebih mudah sombong daripada rendah hati. Kita salah guru, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan, ya, dalam Yakobus pasal 4 ayat 6, juga 1 Petrus pasal 5 ayat 5, saudara. Ya, saya rangkum begini, Allah menentang orang yang sombong tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Yakobus dan juga Petrus mengutip kata-kata ini dari Amsal, saudara. Ya, dari Amsal pasal 3:34, saudara bisa baca di rumah, saudara. Nah, dengarkan baik-baik. Salah satu tema besar dalam seluruh Alkitab, ya, bahwa Allah dalam kemahatinggiannya juga meninggikan yang rendah. Allah merendahkan dirinya untuk menolong orang yang rendah. Inilah keistimewaannya Tuhan yang kita sembah. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa kata Alkitab. Siapa yang paling besar dalam kerajaan Allah? Dalam Matius pasal 18 ayat 4, mereka yang merendahkan diri seperti anak-anak. Allah sendiri dalam rupa manusia masuk ke Yerusalem bukan dengan mengendarai seekor kuda yang gagah, tetapi sebagai raja yang rendah hati dan menunggang seekor keledai. Saudara bisa lihat dalam Matius pasal 21 ayat yang kelima. Saudara, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, kata Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Bahkan mati dia ke atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk kita semua. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudara, bahkan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, anggaplah orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri.
Luar biasa saudara. Ini yang diajarkan Tuhan tentang kerendahan hati. Ini yang diajarkan Alkitab tentang kerendahan hati. Ini kebenaran yang harus kita lakukan tentang kerendahan hati. Yang ketiga, saudara, kualitas hidup yang dihasilkan oleh kemurahan Tuhan, yang dihasilkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, yang dihidupkan oleh kuasa salib Kristus. Yang ketiga, kita memiliki kebaikan tanpa syarat. Banyak orang begini, kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu jahat, aku lebih jahat. Apa kata Alkitab? Dalam Efesus pasal 4 yang 32. Bersikaplah ramah satu dengan yang lain, milikilah hati yang lembut dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus juga mengampuni kamu. Saudara, kebaikan mungkin nampak remeh yang menurut pandangan dunia. Tetapi jelas sekali tidaklah demikian menurut perhitungannya Allah. Bahkan Allah mengatakan, Yesus mengatakan dalam sebuah perumpamaan, pada waktu engkau melakukan sesuatu yang baik, kasih yang baik, ya, kebaikan bagi salah satu saudaramu yang paling hina ini, Yesus mengatakan, kau sudah melakukannya kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat di hampir keseluruhan, ya, saudara bisa baca Kisah Rasul pasal yang ke-10, pasal yang ke-24, 27, 28, ya, itu digambarkan bahwa, menuliskan bahwa gereja mula-mula menyatakan perbuatan-perbuatan kebaikannya, ya, yang biasa sebenarnya dalam pandangan dunia yang saya katakan tadi. Tetapi ini yang merupakan tindakan nyata orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Itu sebabnya saya mengatakan kepada kita semua bahwa dari kebaikan tanpa syarat ini, saudara, ya, mau orang baik sama kita, mau orang ramah sama kita, ya, ramah itu bukan rajin menjamah maksud saya. Ramah benar-benar perbuatan-perbuatan familiar, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, yang dihasilkan dari kehidupan seorang yang dihidupkan oleh kuasa salib Kristus. Maka kita semua, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang dikenal di gereja, harusnya ramah sama semua orang. Menurut 2 Timotius pasal 2 ayat ke-24. Sama seperti semua orang Kristen juga harus ramah satu dengan yang lainnya. Saudara dengarkan baik-baik. Kebaikan adalah buah dari Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat ke-22. Dan kasih itu adalah murah hati dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Khususnya orang-orang yang ada di Sumatera Utara, saudara. Saya kadang-kadang memang kurang setuju, saya seringkali ungkapkan ini, saudara. Saya kurang setuju kalau orang bilang orang Batak itu seperti durian. Luarnya kasar bahkan menyakitkan, tapi dalamnya manis. Saudara, kalau di dalam kita bisa menghasilkan sesuatu atau memiliki sesuatu yang manis, kenapa itu tidak keluar dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan? Saudara dikasih Tuhan, ya, Allah yang memerintah atas seluruh alam semesta, ya, Dia mengajarkan kepada kita supaya kita, ya, mengupayakan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mendorong kita untuk menjadi reflektor, ya, yang lebih besar dari hal-hal yang diajarkannya. Saudara, yang ketiga, Bapa Surgawi, ya, mengatakan begini, baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Wah, enak banget, Pak. Memang Alkitab hari ini katakan begini, hari-hari terakhir bahwa ada orang-orang yang garang, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kasar, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang dendam. Namun saudara, kita hidup karena firman Tuhan, kita hidup bukan dari perkataan orang lain. Kalau orang lain melakukan hal-hal seperti itu, maka tetapi dalam hati kita, dalam diri kita, kita melepaskan berkat, kita mengucapkan berkat bagi orang-orang yang mengkhianati kita. Amin. Saudara, yang keempat, dalam kebaikannya, ya, Tuhan menerbitkan matahari bagi yang jahat maupun yang baik. Dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Saudara bisa lihat di Matius pasal 5 ayat 45.
Saudara, yang kelima, kebaikan itu bertujuan untuk membawa supaya saudara dan saya berjalan menuju kepada pertobatan. Secara pribadi saudara, dari sejak muda sampai detik ini, saya merasa bahwa saya terus diubahkan oleh Tuhan, saya terus diubahkan oleh Tuhan. Bahkan di hari-hari sampai detik ini, hal yang sangat sering ya mengajarkan saya tentang kesabaran, tentang hal-hal yang diperintahkan Tuhan kepada kita, yaitu tentang memiliki kerendahan hati total, ya, dan kebaikan tanpa syarat dan banyak hal, saudara. Meskipun terkadang sakit kalau kita dikhianati, saudara. Ya, namun saudara dengarkan baik-baik. Ya, Tuhan mengajarkan itu, dan saya percaya satu waktu kemurahan Allah itu ada pada saya. Ya, dan bahkan sampai hari ini saya merasa bahwa pengkhianatan demi pengkhianatan itu mengubah cara pandang saya. Ya, pada waktu ada orang-orang yang melukai atau menyakitkan bagi saya, ya, ada orang-orang yang mengkhianati hal-hal yang baik dan benar yang saya lakukan. Secara pribadi, secara daging, saudara, kita pasti mengalami sesuatu yang sakit dan menyedihkan. Namun saya percaya pada waktu seringkali itu diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami, saudara, maka saya percaya hal itu akan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Satu waktu kita adalah orang-orang ahli dalam perbuatan baik tanpa syarat. Amin. Ya, yang keenam, saudara, seperti ya, kebaikan itu seperti mencangkokkan ya bahkan orang-orang asing ke pokok berkatnya Tuhan. Ya. Wow, ini kalimat yang sangat memberkati. Perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih tanpa syarat itu ya seperti mencangkokkan orang-orang asing, orang-orang yang jahat, orang-orang melakukan kejahatan, orang-orang yang tidak baik kepada pohon kebaikannya Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Saudara, karena kita diselamatkan melalui kebaikan Allah yang penuh kasih, kata Titus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Ya, dan masa yang akan datang kita ditunjukkan dalam kekayaan anugerah yang tak terukur dalam kebaikannya kepada kita. Kata Efesus pasal 2 ayat 7. Saudara dengarkan baik-baik, kita dibebaskan untuk ya sebagai alat perpanjangan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa enak banget dia sudah melakukan kejahatan, saya harus mengampuni dia, tetap harus mengasihi dia. Yes. Kenapa? Karena kita diizinkan oleh Tuhan, kita mendapat sebuah referensi, kita mendapatkan sebuah sebuah sertifikasi gitulah kira-kira. Ya, kita mendapatkan sebuah kepercayaan. Nah, ini saya dapat kata-katanya. Kita mendapatkan sebuah kepercayaan dari Allah, ya, untuk sebagai perpanjangan tangannya. Itu menebarkan kebaikan bagi semua orang. Saudara, yang keempat, ya, ini tadi berkaitan dengan Allah memerintah atas seluruh alam semesta. Ada 6 poin. Nah sekarang, ya, orang-orang, ya, pribadi-pribadi yang dilahirkan atau dihidupkan oleh kuasa salib Kristus, ya, dia harus memiliki kemampuan kritik yang terbatas. Ya, apa artinya ini? Banyak sekali orang sekarang dengan lugas, dengan tanpa melihat ke dirinya sendiri, dengan gampangnya melemparkan kritik tentang apa saja yang dilihat oleh matanya. Kebanyakan kita terkadang belum dipikir sudah kritik, saudara. Ya, saya adalah orang-orang yang ya sebenarnya, saudara, kalau saudara memahami ya jemaat Tuhan, ya, bahwa saya adalah orang yang terbuka dengan kritik, tetapi kritik bukan asal sekadar kritik. Tadi kita belajar tanggal 1 kita belajar, dan hari tadi saya sampaikan bahwa Alkitab secara konsisten mengajarkan ajaran yang benar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar. Artinya apa? Pada waktu engkau menyampaikan kritik, maka kau sudah berdiri di tempat yang benar.
supaya kritikmu itu adalah kritik yang membangun, bukan kritik yang menghancurkan atau membunuh mentalitas orang. Saudara dikasih Tuhan, ya. Maka yang keempat ini kita belajar tentang kritik yang terbatas. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang hidupnya penuh kualitas atau memiliki kualitas hidup yang dihidupkan oleh kuasa salib Kristus, ya. Sebaiknya dalam 2 Timotius pasal 2 ayat ke-24 dikatakan kita harusnya tidak bertengkar, tetapi ramah dengan semua orang, dengan lembut mengoreksi lawan-lawannya. Saudara, dalam sebuah perdebatan ada peraturan, saudara. Peraturannya apa? Pada waktu lawan debat kita berbicara, maka kita diwajibkan harus mendengar. Karena seringkali bukan memberi jawab yang benar, tetapi mendengar. Karena apa? Kalau kita salah dalam mendengar, maka dipastikan kita salah dalam memberi jawab. Saudara dikasih Tuhan, ya, sehingga pada waktu kita punya 5 poin kebenaran dalam hidup kita, dan lawan kita juga punya 5 poin kebenaran, dan pada waktu kita sedang mendengarkan dia berbicara, jangan-jangan dari 5 poinnya dia 3 atau 2 sesuai dengan poinnya kita. Seringkali kita tidak mendapatkan kebaikan dari orang yang lawan bicara kita karena kita tidak mau mendengar apa yang dia sampaikan. Saudara dikasih Tuhan, sebuah pandangan yang kritis tidak selalu mengharuskan sikap bertengkar. Pelayan Tuhan, kata Paulus, kita harus tidak bertengkar, tetapi ramah dengan semua orang, terampil mengajar, dan sabar dengan lembut mengoreksi. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita dalami terus, saudara, hal-hal ini, banyak ayat yang harus kita bahas. Ya, saudara, terdapat sebuah tempat penting untuk kemarahan orang Kristen. Kita sendiri bisa belajar Lukas pasal 17 ayat 3, 1 Timotius 5 ayat 20, ya. Titus pasal 1 ayat 9, ayat 13, pasal 2 ayat 15, ya. Artinya begini, mengoreksi itu harus dengan lembut, ya. Beritakan firman, kata Alkitab, kata firman Tuhan, beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tegurlah, nasihatilah, dan doronglah mereka dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Saudara, dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2 mengatakan kepada kita hal ini. Saudara, dalam hal ini Paulus juga menasihati setiap orang-orang percaya pada waktu itu yang bertobat bukan sebagai budak, tetapi sebagai anak-anak yang dikasihi. Bahkan dengan air mata, saudara, yang mengharapkan kita semua, termasuk para pemimpin gereja lokal, juga melakukan hal yang sama. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, ya, seringkali kami bersama dengan ibu gembala di kamar tidak dilihat orang, dan tidak ada yang tahu. Kami menangisi, kami mencucurkan air mata. Ada beberapa hal yang harus kami hadapi dalam dunia pelayanan, menghadapi jemaat yang Tuhan percayakan digembalakan. So, seringkali saya katakan kalau saya punya masalah satu, ditambah dengan masalah istri saya, ini masalah kedua anak saya, maka masalah saya 4. Ditambah dengan masalah jemaat-jemaat saya, maka masalah saya bertambah. Dan ini tidak mudah, saudara, karena kita adalah seorang gembala yang dipercayakan oleh Tuhan mengembalakan domba-dombanya milik Allah. Kita dipercayakan oleh Tuhan berdoa, berjaga-jaga atas hidup jemaat Tuhan 24 jam dalam satu hari, 30 hari dalam satu bulan, 365 hari dalam setahun, 52 minggu dalam setahun. Kita berjaga-jaga atas hidup saudara. Kita berdoa untuk saudara. Kadang-kadang pada waktu Tuhan katakan sesuatu, kita sampaikan kepada pribadi-pribadi tertentu. Namun terkadang hal-hal yang seperti itu pun tidak dipandang baik.
Sekarang pada waktu kami berdoa sama Tuhan, Tuhan, biarlah kebenaran-Mu dinyatakan. Firman Tuhan mengatakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Untuk sebuah kebenaran kami tidak pernah menahan-nahan, saudara. Meskipun terkadang itu tidak enak untuk didengar, tapi kita harus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari hasil hubungan dengan Tuhan, hasil keintiman dengan Tuhan, hasil dalam berjaga-jaga dalam doa kita kepada Tuhan. Kita menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan pada waktu kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai, saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai manusia biasa, saudara, terkadang kita bertanya sama Tuhan, apakah ini suara-Mu Tuhan? Tetapi Tuhan menghibur kami bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan sebagai perpanjangan lidahnya Tuhan, sebagai perpanjang mulutnya Allah, penyambung lidahnya Allah. Kami sampaikan kepada jemaat, sehingga saudara, apapun respon dari setiap orang yang Tuhan sampaikan pesan melalui kami hamba-hamba Tuhan, maka kebaikan kami, kritik kami adalah kritik yang terbatas. Kebaikan-kebaikan harus tanpa syarat, saudara. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab bilang begini dalam 2 Timotius pasal 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Saya sering kali katakan bahwa gereja harus memiliki kesaksian. Kesaksian dari apa? Dari orang-orang yang diajar dalam kebenaran, dari orang-orang yang dinasihati, dari orang-orang dididik dalam kebenaran, dari hidup yang lama menghasilkan hidup yang dibaharui oleh Tuhan, yang mengalami pembaharuan akal budi, yang hidup yang berkualitas, yang dilahirkan, yang dihidupkan oleh kuasa salib Kristus. Sehingga orang melihat, ini orang dulu sebelum dia percaya, sebelum dia setia kepada Tuhan, beda ya dengan sekarang. Gereja harus punya kesaksian daripada kehidupan pribadi-pribadi yang taat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sehingga mereka mengalami promosi demi promosi dalam kehidupan mereka. Gereja harus punya kesaksian pada waktu jemaat Tuhan yang setia diberkati oleh Tuhan, mengalami promosi dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita memiliki tempat yang terbatas. Kritik kita memiliki tempat yang terbatas. Tujuannya adalah selalu membangun, bukan meruntuhkan. Itu kata 2 Korintus pasal 13 ayat 10. Ya, saudara, kita tidak pernah dihalangi bagaimana kita harus memiliki pandangan kritis dan teliti. Justru ini baik. Ya, kalau Petrus tidak kritis dengan Yesus, dia tidak mengalami hidup dalam penyangkalan diri, dan akhirnya dia menyadari perbuatan yang salah. Petrus itu bukan pribadi yes man, dia seorang nelayan yang biasa menantang badai. Tapi Petrus juga harus menyadari keterbatasannya, bahwa apa yang sedang dihadapi oleh gurunya itu bukanlah bagiannya. Itu adalah bagian Yesus yang harus mati untuk kita semua. Saudara dikasih Tuhan, silakan memiliki keberanian. Keberanian yang melahir atas dasar kebaikan untuk dengan rendah hati dan penuh kasih memberikan kata yang mengoreksi. Akan tetapi biarlah koreksi Anda itu terbatas. Saudara yang kelima, saya cepat saja ya, mungkin saudara mau jalan-jalan lagi. Ya, yang kelima, orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang dihidupkan oleh kuasa salib Kristus karena kemurahan hati Allah. Ya, dia punya sikap kemurahan yang tidak dapat ditolak. Ya, terkadang hati ini masih belum
Tetapi kalau orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang dihidupkan oleh kuasa salib Kristus, daging lemah, tetapi rohnya kuat. Dan dia tetap taat, sama seperti anak mengatakan kepada bapaknya, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu. Namun tetaplah kehendak Tuhan yang jadi. Memang kita enggak kuat saudara secara daging, tetapi karena kita menyadari hidup kita karena kemurahan Allah, patutlah kita mempersembahkan seluruh kualitas hidup kita sebagai ibadah kita yang sejati. Amin. Saudara, Alkitab mengatakan ini, Kolose pasal 4 yang ke-6, biarlah perkataanmu selalu penuh dengan kasih. Ini mungkin saudara, ini merupakan sebuah atau satu perkataan yang paling penting bagi setiap orang percaya. Dikatakan di sana, biarlah perkataanmu selalu, is always, tidak pernah tidak. Setiap kali perkataan yang keluar dari mulut kita harus perkataan yang penuh dengan kasih. Saudara dikasih Tuhan, kata selalu ini luar biasa. Bahkan ketika seseorang sedang mengoreksi yang salah, ya, bahkan ketika secara resmi ada seseorang sedang melawan kebohongan yang serius, ya, kata-kata kita harusnya selalu disampaikan dengan penuh kasih. Ya, saudara, kenapa? Karena setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, apa yang kita tabur kita akan tuai. Kalau Anda menabur kebohongan, maka engkau akan menabur atau menuai malapetaka. Orang yang menabur angin menuai badai, saudara. Tetapi sebagai pribadi, meskipun kita merasa bahwa kita sedang dibohongi, namun tetaplah katakan sesuatu yang benar. Setidaknya keluarlah dari mulut kita, dari hidup kita, firman kebenaran untuk mengingatkan orang itu. Atas setiap perbuatan-perbuatanmu yang jahat, kamu akan menuai sesuatu. Apakah nanti kamu bisa atau sanggup menuainya? Saya berdoa kiranya kamu sanggup, namun kalau tidak, ya bertobat sekarang. Saudara dikasih Tuhan, kata bertobat itu adalah kata yang ada di Alkitab. Saudara, dengarkan baik-baik. Saya tutup dengan sebuah contoh. Lihatlah pada diri Yesus sendiri. Orang-orang terheran-heran akan perkataan indah yang keluar dari mulut Yesus. Kita lihat di dalam Lukas pasal 4 yang ke-22. Itu sebabnya saudara, Alkitab bilang begini, berdoalah agar orang-orang lain akan melihat dalam diri kita sama seperti mereka kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Yesus. Ini adalah penggenapan dari Mazmur pasal 52, pasal 45 ayat 2. Karena kasih karunia tercurah dari bibirmu. Saudara dikasih Tuhan, biarlah setiap perkataan kita selalu menuai sesuatu yang indah. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, ya, akan membuat orang-orang lain terheran-heran karena hikmat yang dihasilkan dari setiap orang yang dipenuhi dengan kemurahan Allah. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Paulus telah mengajarkan kita bagaimana cara memberi jawab kepada orang lain dengan penuh kasih. Nanti kita lihat di Kolose pasal 4 yang ke-6, supaya kamu tahu bagaimana seharusnya menjawab setiap orang. Saudara, orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang dilahirkan, dihidupkan oleh kuasa salib Kristus dan menghasilkan yang kemurahan Allah. Saudara, yang keenam, memiliki ketekunan dan kesabaran. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14, bersabarlah dengan semua orang. Amin. Saudara, apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar hari ini adalah orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang akan dipersembahkan kepada Bapa sebagai ibadah sejati. Hidup yang kudus dan menghasilkan hati Allah berkenan atas kita adalah kualitas hidup
yang dihidupkan oleh kuasa salib Kristus. Yang pertama, saudara, saya ulangi kepada kita semua, mereka adalah orang-orang yang lembut dan paling sabar. Yang kedua, mereka memiliki kerendahan hati total apapun keadaannya. Saya sering kali katakan, jangan cepat-cepat kelihatan kalau kita itu diberkati. Jangan cepat-cepat kelihatan menunjukkan siapa diri kita. Kenapa? Kalau kau belum sanggup ada di sana, saudara. Alkitab bilang begini, ya, kepada orang yang dipercayakan banyak, diharapkan banyak. Ya. Saudara, sebagai sebuah kesaksian kalau kita itu diberkati, yes, maka pada waktu kita menyaksikan berkat-berkat Tuhan, maka siaplah kita diharapkan banyak. Alkitab bilang begini, ya, orang yang menabur banyak tidak pernah kekurangan, tetapi orang yang menahan daripadanya akan selalu mengalami kekurangan. Yang ketiga, saudara, orang-orang yang dihidupkan oleh kualitas, ya, kuasa salib Kristus, ya, yang ketiga, dia memiliki kebaikan tanpa syarat. Yang keempat, saudara, orang-orang yang dihidupkan oleh kuasa salib Kristus, yang memiliki kualitas hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, adalah pribadi-pribadi yang boleh kritik, boleh teliti, ya, boleh kritis, tetapi terbatas, saudara. Kenapa? Karena kritik kita itu harus dibatasi dengan kritik yang membangun. Kalau kita hidup, ya, dari ajaran yang benar, menghasilkan perbuatan yang benar, maka setiap kritik kita pasti akan membangun. Setiap kritik kita pasti akan membawa kebangunan bagi orang lain. Saudara, yang kelima, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang dipersembahkan kepada Allah, yang dihasilkan oleh kuasa salib Kristus yang menghidupkan kita. Dia memiliki kemampuan kemurahan yang tidak dapat ditolak. Meskipun daging merasa bahwa gak kuat, namun rohnya tetap kuat untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Yang keenam, saudara, terakhir, bahwa orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang dipersembahkan kepada Allah, dia selalu memiliki ketekunan dalam kesabaran. 6 poin ini kita belajar di minggu yang pertama untuk mengawali hari-hari kita selanjutnya, saudara. Minggu depan saya akan bercerita tentang apa yang dihasilkan oleh kemurahan Tuhan. Nah, ayo terus belajar firman Tuhan. Jangan sampai kita meleset 1 minggu pun. Nanti kita akhirnya lihat di bulan terakhir, di minggu terakhir, maka kita percaya bahwa oleh karena kemurahan Tuhan yang menjadikan kita ada di sepanjang tahun ini. Kemurahan-kemurahan Tuhan itu luar biasa, saudara. Banyak hal. Nah, saya sering kali bilang hidup itu bukan hanya untuk besok. Hidup itu bukan hanya untuk tahun depan. Tetapi selama kita hidup, maka persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan menghasilkan perkenanan di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi ibadah kita yang sejati. Mari tundukkan kepalamu, tutup mata, dan kita berdoa. Bukalah kedua tanganmu, saudara. Bapa, kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya kami adalah orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang kami persembahkan kepada Tuhan. Hidup yang dihasilkan oleh kuasa salib Kristus yang menghidupkan kami, Tuhan. Kami memiliki kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kami akan menjadi orang-orang yang berbeda. Pribadi-pribadi yang menyatakan bahwa kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Ajari kami, Tuhan, mampukan kami untuk tetap melakukannya, supaya dunia dapat melihat kualitas ini, kapasitas ini, gaya ini dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi kesaksian bagi setiap gereja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami hari ini, Tuhan, kalaupun ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, lemah Tuhan kuatkan, lelah Tuhan hiburkan, Tuhan pertolongan kami yang ajaib, Tuhan kalah perlindungan keselamatan kami, berkat mata setiap kami semua, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali angkat kedua tanganmu, saudara. Ya, sebelum kita terima berkat Tuhan, mari saudara, kau yang ada di rumah dimanapun kau berada, ya, jangan lupa Tuhan, saudara sampaikan persembahan, ya, persembahan buah sulung saudara, persembahan syukur saudara,
persembahan imanmu di awal tahun sebagai iman bahwa sepanjang tahun ini kami imani bahwa Tuhan akan bekerja atas kami. Sudah dapat melakukan dengan transfer bank, juga sudah dapat scan barcode yang ada. Nah, persembahan ini bukan untuk kami saudara, tapi terus untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, untuk terus memperluas kerajaan Allah. Kita berdoa supaya firman Tuhan dapat disampaikan secara online. Ini bukan berbiaya murah karena kita terus merawat seluruh equipment yang ada saudara, tapi kita pergunakan itu kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Nah, teruslah sampaikan persembahan syukurmu melalui scan barcode dan juga transfer bank. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara buka kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Bapa di surga. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan ini waktunya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memeteraikan firman-Mu dengan berkat-berkat yang dari surga. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah dari surga, kasih sayang yang sempurna daripada anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, melalui persekutuan dengan yang manis dengan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Mari setiap saudara yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan antusias katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati seluruh persembahan saudara dan tetap ada terkoneksi dengan gereja supaya kita semua tetap ada dalam kemurahan Tuhan. Saudara dengarkan terus pengumuman-pengumuman saudara. Nah, ini hari Minggu. Nah, saya mau sampaikan kepada kita semua dan juga saudara bisa lihat pengumuman di media kita ya, bahwa hari Selasa tanggal 6 Januari ya sudah diadakan kembali ya ibadah Miracle Worship yang pertama di tahun 2026. Sampai ketemu di hari Selasa, kita menyembah Tuhan bersama-sama dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kesukaan